Nah, untuk bahan-bahannya di sini pakai pisang, ini saya pakai pisang raja. Kemudian ada tepung terigu 200 gram, ada air 300 ml, ada setengah sendok teh garam, dan ada juga vanili bubuk. Dan ini 200 gram gula pasir, dan yang terakhir ada tepung roti secukupnya. Ini nanti tepung roti ini dipakai untuk bauran pada saat nanti untuk proses penggorengan seperti itu. Nah, untuk cara membuatnya, pertama kita bisa masukkan tepung terigu dulu. Ini tepung terigu saya saring. Tujuannya apa? Tujuannya agar mangkuknya menghindari takutnya misalkan ada yang kotor-kotornya, ada sampahnya seperti itu, untuk lebih halusnya aja. Seandainya nggak mau disaring, mau langsung pakai juga nggak apa-apa. Tapi biasanya kalau dari tepung kalau belinya karungan atau beli kiloan itu biasanya banyak kayak masih ada gabah-gabahnya atau masih ada kotor-kotorannya gitu. Untuk kalau nggak mau disaring, lebih aman menggunakan tepung terigu yang bungkusan atau yang kemasan. Ini saya sebenarnya juga menggunakan tepung terigu kemasan, tapi karena sudah lama dibukanya, ini makanya saya saring ulang, takutnya ada kutu-kutu atau serpihan-serpihan gitu, untuk biar lebih bersih aja. Nah, udah kesaring semua. Kemudian kita bisa tambahkan air sedikit demi sedikit sambil kita aduk. Ini kita ratakan sampai air dan tepungnya menjadi satu kesatuan. Nah, setelah seperti ini, bisa kita tambahkan gula pasir. Kita tambahkan juga vanili bubuk. Ini saya pakai 1 saset. Dan juga setengah sendok teh garam. Nah, kemudian kita aduk kembali hingga semuanya tercampur rata antara gula, vanila bubuk, dan juga garamnya. Nah, ini kita aduk terus untuk memastikan campur semua bahan-bahannya dan tidak ada yang ngerejel. Biasanya yang ngerejel itu di tepung itu suka ngerejel kalau kita aduknya tidak rata. Nah, ini aduknya dari bawah kita suka tekan-tekan karena takutnya dia suka menggumpal di ujung-ujung bawahnya pada bowl ini. Nah, ini hasilnya yang sudah rata seperti ini. Ini sudah tercampur rata antara tepung, garam, dan bahan-bahan lainnya. Ini dia sudah tercampur rata. Tidak ada yang renjel ataupun menggumpal di dalamnya. Nah, kalau sudah seperti ini, tandanya sudah siap dipakai. Nah, misalkan ini kita mau goreng pisangnya buat besok. Ini tepungnya atau adonannya bisa kita buat dulu hari ini, kita pakai besok itu bisa juga, tapi ditutupkan pakai plastik ataupun pakai alas lain, karena kalau saya ditutupkan itu nanti uap dari luar itu masuk ke dalam hingga cepat menyebabkan basi. Dan juga kalau disimpan di kulkas tuh nggak bisa lama-lama juga ya kan, karena ini kan sudah tercampur, udah terbentuk adonan gitu, nanti suka menggumpal. Kalau seandainya suka menggumpal itu pada saat di kulkas itu dikeluarkan sampai suhu ruang. Kalau masih menggumpal juga bisa ditambahkan air.
kemudian diaduk-aduk kembali seperti itu. Itu tipsnya kalau pada saat kita masukkan freezer ataupun chiller. Kita diamkan di suhu ruang, ataupun kalau masih keras kita bisa tambahkan air untuk menghaluskan atau untuk lebih mencairkan lagi seperti itu. Nah, kemudian pisangnya kita bisa potong-potong dulu. Ini kita potong 3 bagian, tapi kita potong 3 bagian tapi tidak putus seperti ini. Tuh. 1 2 3. Nanti kita dia tidak putus, dia agak bawah lagi tapi dia tidak putus. Mohon maaf, saya sebelumnya nggak pakai sarung tangan, langsung pakai tangan aja. Sebelum ini tangannya saya sudah cuci terlebih dahulu karena kita buat konsumsi pribadi. Kalau pakai sarung tangan itu agak-agak ribet. Langsung pakai tangan aja lebih enak. Nah, ini karena udah matang jadi lembek banget seperti ini nih. Ya, pisangnya kita baurkan ke dalam tepung, kita cemplung dulu ke dalam tepung. Kemudian kita masukkan ke dalam tepung rotinya. Kayaknya ribet saya pakai ini, langsung saja pakai tangan. Nah, ini hasilnya yang sudah dicampurkan antara tepung terigu dan dibalurkan juga sama tepung roti. Nah, kalau seandainya mau pada saat digoreng tidak kabur-kaburan, apa sih namanya, memisah antara tepung sama tepung rotinya pada saat digoreng, itu tipsnya bisa dimasukkan chiller dulu sebentar, nanti kemudian dikeluarkan langsung digoreng, atau seandainya itu bisa didiamkan dulu agar dayanya bread atau tepung rotinya itu nempel dulu di pisangnya biar lebih kokoh seperti itu. Itu tipsnya biar enggak terpisah antara tepung dan juga tepung roti. Nah, seperti itu. Nah, ini bisa kita masukkan ke dalam chiller dulu.